Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan mencoba membagikan beberapa hal yang perlu dipahami tentang kegiatan kelas passion jurnalistik. Alhamdulillah kemarin sudah lahir satu buku dari para peserta kelas passion jurnalistik, dan semoga di tahun-tahun berikutnya akan muncul kembali sebuah karya dari kelas passion jurnalistik SMA Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hambatan-hambatan dalam menulis sebuah buku. Ini adalah sebuah materi awal yang perlu saya sampaikan kepada para peserta tentang tema mengapa sih harus menulis buku. Terkadang calon penulis itu merasakan bahwa banyak sekali hambatan-hambatan yang dirasakan. Akhirnya dia stuck. Akhirnya dia tidak melanjutkan tulisannya, ataupun dia merasa kesusahan dalam mengawali sebuah tulisan. Ada beberapa hambatan yang terkadang dihadapi oleh para calon penulis. Yang pertama adalah hambatan psikologis, di mana ia merasa tidak pede dengan karyanya, kemudian takut tulisannya jelek, kemudian takut dikritik, gitu ya. Takut ditolak, gak yakin, dan banyak hal terkait dengan psikologis. Padahal untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, tentu kita harus punya karya yang gak bagus dulu, biar dikomentari ataupun dievaluasi oleh para pembaca. Nah, itu adalah sebuah tahapan yang wajar. Tentu kalau ingin menjadi seorang penulis, satu-satunya cara ya menulis. Seperti itu. Itu adalah faktor yang pertama. Ini adalah buku pertama saya, yang awalnya adalah skripsi, tetapi kemudian dirubah menjadi sebuah buku populer. Ya. Awalnya adalah motivasi menjadi pengemis. Karena dijadikan sebuah buku, maka judulnya pun berubah, karena buku sifatnya adalah mencari keuntungan, ya. Menjual buku, penerbit menjualkan buku, seorang penulis adalah mencari keuntungan, sehingga judulnya dirubah agar lebih menjual. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada buku saya yang lain lagi. Ini adalah ini Trik Jitu Mengatasi Problematika Anak, ya. Ini adalah buku antologi. Tidak hanya saya yang menulis, tetapi adalah banyak orang. Andai kata kita merasa kesulitan untuk menulis buku sendiri, maka kita bisa nulisnya kroyokan, ya. Kita bisa nulisnya bareng-bareng, gitu ya. Sehingga dari beberapa penulis menghasilkan sebuah karya. Biasanya seorang penulis pemula perlu untuk mencoba bagaimana menulis sebuah antologi, ya. Jadi sangat mudah sekali, ya. Kita tidak perlu tidak pede atau tidak kita takut tulisannya jelek, ya. Terus saja mengalir, ya. Kita atasi hambatan psikologis itu. Kita harus meyakinkan diri kita pribadi untuk mampu, ya. Saya mampu. Lah, contohnya untuk menulis buku antologi ini, biasanya dari penerbit itu menyediakan seorang editor, gitu ya. Penulis itu tugasnya nulis, gitu ya. Yang edit itu adalah editor, gitu ya. Jadi ada tugas masing-masing. Kita tidak perlu takut, gitu ya. Tentu biasanya gini, kegiatan-kegiatan menulis antologi ini biasanya dibarengi dengan pelatihan, ya.
pelatihan online maupun pelatihan offline, sehingga hasilnya itu cukup baik ya, cukup bisa dinikmati oleh para pembaca. Tadi yang pertama. Yang kedua adalah hambatan motivasi ya. Terkadang seorang penulis ya, atau mungkin calon penulis itu mengalami hambatan yang motivasinya rendah ya. Mereka belum merumuskan tujuan untuk menulis, kemudian mudah menyerah, kemudian tidak punya alasan yang kuat gitu ya, untuk mengapa saya harus menulis gitu ya. Mengapa kok, apa manfaatnya gitu ya, apa manfaatnya ketika menjadi seorang penulis ya, motivasinya masih rendah gitu ya. Ada orang bertanya kepada saya sudah ikut pelatihan, saya sudah membaca, saya sudah belajar banyak hal, tapi kok masih menulisnya kok nggak bisa ya. Ya karena sampean ya kurang motivasi gitu ya. Carilah alasan-alasan besar mengapa harus menulis gitu ya. Sehingga muncul kekuatan dan memulai untuk menulis. Kemudian yang ketiga adalah hambatan kreativitas. Hambatan kreativitas ini ya biasanya kesulitan mencari ide, kesulitan meramu inspirasi ya, kemudian belum mampu menerjemahkan ide ya. Kita harus pahami bahwa ide itu di mana-mana ya. Ide di mana-mana ya. Ada di rumah, ada di mungkin di sekolah, di lapangan, atau bahkan di tutup botol gitu ya. Ada dalam sebuah quote ya, para tokoh-tokoh gitu ya, atau mungkin kita ngobrol sama teman-teman gitu ya, muncul suatu kalimat yang menarik ya, langsung tulis ya. Biasanya seorang penulis itu selalu membawa catatan kecil ya. Catatan kecil itu sangat perlu ya. Atau sekarang ya sudah sangat mudah sekali, sudah ada handphone, tinggal ketik di note gitu ya. Atau mungkin ketik di sebuah catatan, itu akan sangat memudahkan sekali ya, dengan memanggil ya. Ketika kita baca-baca lagi note-note kita, kemudian akhirnya oh iya kok ada ilah, kita tuangkan di situ ya. Dan yang keempat adalah hambatan teknis ya. Misalkan bagaimana sih caranya menulis buku yang baik, bagaimana sih membuat kalimat yang baik, membuat judul yang menarik gitu ya. Kayak buku saya yang pertama tadi, yang awalnya judulnya Motivasi Menjadi Pengemis, akhirnya berubah menjadi Psikologi Pengemis ya. Seperti itu. Dan hambatan teknis ini perlu kita pelajari ya. Di mana ya? Di pelatihan-pelatihan tadi ya. Kita punya komunitas ya, misalkan komunitas FLP gitu ya, forum lingkar pena, atau mungkin kelas menulis online, atau mungkin kelas apa gitu ya. Nah, hambatan-hambatan ini yang biasanya terjadi dalam diri seorang penulis ya. Baik, saya rasa cukup penjelasan tentang hal yang pertama ini. Akan kita sambung lagi ke bagian yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.